Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilen Jennifer, NPM 18.14.1.0057, kelas 4C Informatika, Universitas Majalengka. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Matematika Distrik, yaitu tentang tree atau pohon. Rumus yang saya ambil yaitu tentang pohon berakar. Nah, sebelum lanjut ke rumus yang saya ambil, saya akan menjelaskan sedikit definisi tentang pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Di pohon adalah graf. Graf itu merupakan titik dan sisi. Dan titik-titik yang menyambung oleh sisi. Ya. Nah, jadi misalkan sini yaitu pohon ya. Jadi titik-titik ini menyambung oleh sisi. Ya, yang ini sisi. Seperti itu. Jadi ini masih pohon. Nah, berbeda dengan gambar yang ketiga dan keempat. Nah, yaitu gambar yang ketiga ini bukan pohon. Karena terhubung, karena mengandung sirkuit. Nah, ini sirkuit. Jadi dari titik A ke titik F yaitu menyambung. Jadi akan membentuk lintasan seperti itu. Nah, ini juga gambar keempat bukan pohon. Karena ini tidak terhubung satu sama lain. Nah, misalkan dari titik A ke titik B tidak terhubung. Yaitu bukan pohon. Nah, kemudian hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Nah, atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, jadi ini pohon terlepas. Nah, ini merupakan sebuah pohon ya, karena tidak mengandung sirkuit kayak yang tadi. Ini kan A ke F menyambung, dia akan membentuk sebuah lintasan. Nah, ini tidak ya. Jadi kan semuanya terlepas. Nah, tidak mengandung sirkuit. Ya. Jadi semua ini gambar pohon. Nah, kemudian sifat-sifat atau properti pohon. Teorema misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Nah, graf tak berarah sederhana. Nah, jadi graf sederhana adalah tidak ada sisi ganda atau tidak ada double jalur. Jadi dari titik ke titiknya hanya satu dan tidak ada arahnya. Tuh, itu graf sederhana. Dan yang ke satu, G adalah pohon. Yang di atas adalah pohon. Dan setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Nah, jadi semuanya terhubung. Nah, dari ini terhubung ke sini, ke sini, ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian D terhubung dan memiliki M sama dengan N kurangi 1 buah sisi. Jadi pohon terhubung dan memiliki N. Nah, N itu jumlah simpulnya ya, simbolnya. Jadi jika simbolnya ada 10, maka 10 kurangi 1. Jadi 9. Jadi jumlah sisi tidak mengurangi simbol. Misalkan. Jadi misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi sisinya cuma ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu.
Kemudian G, tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurangi 1 buah sisi. Nah, tidak mengandung sirkuit seperti ini. Ini mengandung sirkuit ya. Jadi terhubung sama lain. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Tuh. Dan nah, sini pohon berakar. Pohon berakar atau root tree. Nah, pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Dinamakan pohon berakar, root tree. Nah, jadi di sini kan terdapat di sini kan terdapat anak panah. Nah, jadi anak panah itu boleh dihapus. Itu hanya sebagai penunjuk ke titik berikutnya. Nah, gambar yang A dan yang B itu sama, ya. Jadi sebagai perjanjian tanda panah pada sisi dapat dibuang, bukan? Buang di sama, hanya sebagai petunjuk supaya diberi arah ya. Kemudian, nah di sini yaitu sebagai pusat yang di atas atau root. Nah, misalkan gambar yang ini ya, gambar yang ini kita ambil D ke atas. Nah, atas. Jadi gambarnya kan seperti ini. Yang pusat yang di atas. Misalkan yang ini yang E. Tarik E-nya ke atas. Gambarnya kan seperti ini. Yaitu hanya sebagai pusat yang di atas atau root. Dan kemudian terminologi pada pohon berakar. Itu ada anak kecil atau children kalau banyak, dan orang tua atau parent. Nah, ini sebagai orang tua atau silsilah keluarga. Misalkan B, C, dan D adalah anak dari simpul A. Nah, misalkan kan ini B, C, dan D adalah anak dari A. Nah, ini misalkan A itu orang tua. Jadi B adalah ayah. Ya, misalkan adalah orang tua dari E dan F. Nah, gitu. A adalah orang tua dari anak-anak itu. Kemudian lanjut. Nah, kemudian 2 ada lintasan atau path. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Jadi lintasan dari A menuju J itu melewati B, E, J. Nah, jadi ini sebagai lintasan ya, atau urutan. Nah, panjang lintasan dari A ke J itu 3 ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Ini ya maaf 1, 2, 3. Nah, itu lintasannya. Nah, kemudian 3 saudara kandung. F adalah saudara kandung. F adalah saudara kandung E. Nah, di F adalah saudara kandung maaf ya. F adalah saudara kandung E. Karena mempunyai orang tua yang sama. Tapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Nah, G ini saudara kandungnya tidak sama dengan F dan E karena orang tua mereka berbeda. Nah, kemudian upah pohon. Upah pohon itu merupakan jumlah anak atau potongan ya. Nah, jadi misalkan kita punya pohon,
kita potong rantingnya. Nah, jadi pohon itu jumlah anak atau potongan. Lanjut, derajat. Derajat simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, derajat A adalah 3, derajat B adalah 2. Nah, kita kembali. Jadi yang dimaksud di sini adalah derajat atau keluar ya. Yang keluar misalkan dari anak panah. Nah, misalkan A menunjuk ke B, menunjuk ke C, menunjuk ke D. Ya, anak panah itu. Nah, jadi derajat A adalah 3. Jadi 3 yang ini kita hitung ya. Seperti itu. Kemudian derajat B adalah 2. Nah, derajat B adalah 2. Kemudian derajat D ya 1. Derajat D 1. Dan derajat C 0 ya. Karena tidak mempunyai. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Nah, pohon di atas, pohon di sini ya, punya 3 derajat. Nah, kemudian daun. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Nah, di sini simpulnya terdapat H, I, J, F, C, L, dan M ya. Yaitu disebut daun ya, karena tidak mempunyai anak ya. Atau tidak mempunyai derajat. Derajatnya 0. Nah, kemudian simpul dalam atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Nah, jadi simpul B, simpul D, simpul E, kemudian kemudian G, maaf, kemudian K, ya, itu simpul dalam karena mereka mempunyai anak atau mempunyai derajat ya. Kemudian kita lanjut. Nah, yang terakhir ada aras atau level ya. Atau bisa juga disebut tingkatan. Jadi tingkatannya yaitu A, tingkatannya 0 dan yang itu 1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian 3, 4 ya. Itu tingkatannya 4. Nah, jadi tingkatannya itu ketinggian ya, tinggi maksudnya. Dan kemudian yang ke-9 itu juga tinggi atau kedalaman ya. Dari aras maksimum dari pohon disebut tinggi atau kedalaman. Nah, pohon di atas mempunyai ketinggian 4. Nah, pohon telurut atau ordered tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting ya. Nah, jadi misalkan urutannya itu harus berurut ya. Gitu. Jadi misalkan di sini ada contoh pohon A dan pohon B. Nah, di sini sama memiliki simbol, yaitu 10 simbol ya. Tapi urutannya itu berbeda. Misalkan kita mempunyai keluarga ya. Keluarga itu anak pertama, anak kedua dan seterusnya itu harus berurut. Karena kalau tidak berurut itu akan merusak ya, akan merusak makna gitu kayak gitu. Nah, jadi pohon turut itu pohon yang urutannya sangat penting. Kayak gitu. Kemudian lanjut. Nah, pohon enerai yaitu pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak. Nah, jadi ini seperti hierarki bahasa Inggris ya. Sudah ada sentence, subject, dan seterusnya ya. Itu ke bawah. Pohon Henry dikatakan teratur atau penuh jika setiap cabangnya mempunyai tepat ya, mempunyai tepat dan anak ya, banyak anaknya ya, kayak gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak untuk didengar, dan mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.